Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatunisa dengan NIM 20050404018 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas mengenai studi putusan nomor 4 PID B 2022 PNTUL. Duduk perkara bahwa terdakwa Yulianto alias Yuli pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pukul 23 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan dekat Desa Dulah, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dengan cara berawal dari saksi Joko Purwoko, petugas pengaman koordinator lapangan pada PT SIS merasa curiga atas KM Eden Jaya 01 yang dinakodai oleh terdakwa Yulianto alias Yuli seharusnya keluar pukul 22 WIT untuk menuju wilayah fishing court, tetapi saya melihat lampu dari kapal Eden Jaya 01 masih ada di daerah perairan dekat Desa Dulah, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 9 WIT kapal KM Eden Jaya 01 berlabuh pada dermaga PT SIS dan tidak melanjutkan perjalanan ke wilayah fishing ground, dan saksi Joko sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab kepada saksi setelah melakukan penjualan solar sebagai bahan bakar KM Eden Jaya 01 kepada saudara Ali Mohdar alias Hadi, yang mana sebelum terdakwa telah sepakat bersama Hadi Al-Mohdar alias Hadi untuk mencari orang membeli BBM jenis solar dari kapal KM Eden Jaya 01. Kemudian selama beberapa hari terdakwa Hadi Al-Mohdar alias Hadi menghubungi saudara Delon melalui handphone menyampaikan ada teman orang kapal yang mau menjual minyak. Lalu saudara Delon menerima tawaran tersebut dengan mengatakan nanti beta yang ambil. Kemudian sebagaimana waktu dan tempat disebut di atas, terdakwa Yulianto menghubungi terdakwa Hadi Al-Mohdar alias Hadi melalui handphone dengan mengatakan kantong sudah keluar dari pelabuhan dan berlabuh di laut depan Desa Ngadi. Selanjutnya terdakwa Hadi Al-Mohdar alias Hadi menghubungi saudara Delon dan mengatakan bahwa kapal Su keluar di depan Ngadi. Lalu terdakwa Yulianto yang sudah berada di kapal Eden Jaya 01 pada awalnya pukul 20 WIT meninggalkan dermaga PT SIS hendak menuju laut arus. Lalu terdakwa Yulianto tiba-tiba memerintahkan seluruh ABBK untuk melabuhkan KM Eden Jaya 01 di laut dekat Desa Dulah guna menyalurkan bahan bakar minyak jenis solar ke sped milik saudara Delon menggunakan satu unit mesin pompa air celup Haikan SP400 sampai 50 dan satu buah selang warna coklat dengan panjang 7,8 meter 4 cm, kemudian dialirkan langsung ke drum yang ada pada speedboat yang sandar pada lambung kanan KM Eden Jaya 01, yang mana saat itu terdakwa menyuruh Francisco Vasconcelos alias Franz dengan saudara Samudi alias Rian untuk memasang pompa celup yang digunakan mempompa bahan bakar minyak atau solar dari Pelkam KM Eden Jaya 01 lebih kurang sebanyak 12 atau 13 drum sekitar 2 ton lebih, yang mana kapasitas Pelkam bagian depan dan belakang KM
Eden Jaya 01 milik PT Wilson A88 dapat menampung sekitar 20 ton, sedangkan pada tangki harian mesin dapat menampung sekitar 5 ton bahan bakar minyak atau solar. Setelah berhasil memindahkan minyak solar sekitar pukul 1 WIT, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, Saudara Delon menelpon terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi alias Arab mengatakan kantong sudah lepas dari kapal. Setelah itu, terdakwa Yulianto menelpon terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi mengatakan kamu ikut, itu sped sudah jalan. Tidak lama kemudian, terdakwa Hadi Al-Muhdar menelpon saudara Delon dan bertanya Delon di mana, dan dijawab oleh saudara Delon di pelabuhan Motor Watek, sehingga terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi menuju pelabuhan untuk menemui saudara Delon. Sesampai di pelabuhan Watek, terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi melihat bahan bakar yang dibeli dari kapal KM Eden Jaya 01 yang ada pada speedboat sudah dimasukkan ke dalam drum, sehingga terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi mengatakan kepada saudara Delon bahwa Cap bilang kasih uang sudah, sehingga saudara Delon mengatakan kepada terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi harga pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut per drum seharga Rp1.200.000. Lalu saudara Delon mengatakan kepada terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi bahwa pembayarannya akan dibayar 2 kali. Setelah itu, saudara Delon memberikan terdakwa Hadi alias Hadi uang sebesar Rp5 juta untuk diberikan kepada terdakwa Yulianto. Kemudian sekitar pukul 3 WIT, terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi alias Arab kembali ke rumahnya dan menyuruh saudara Saiful alias Ipul membawa uang ke terdakwa Yulianto sejumlah Rp8 juta. Uang tersebut sudah ditambah oleh terdakwa Hadi Al-Muhdar alias Hadi sebanyak Rp3 juta karena tidak enak dengan terdakwa Yulianto karena uang yang diberikan saudara Delon tidak sampai setengah dari harga jual BBM jenis solar tersebut, sehingga saudara Saiful pergi dengan menggunakan sampan untuk menyerah uang tersebut kepada terdakwa Yulianto. Uang tersebut diterima oleh wakil KKM, saudara Samudi alias Rian. Lalu uang tersebut dibagi kepada seluruh anak buah kapal atau ABK berjumlah 12 orang. Masing-masing anak buah kapal mendapat bagian sekitar Rp600.000, yang mana uang tersebut dibagi oleh wakil nakhoda yaitu Yunus Dengobin alias James dari hari penjualan BBM jenis solar sejumlah 2 ton tersebut, yang mana PT Wilson AL88 mengalami kerugian sebanyak Rp44.090.500, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kapten kapal KM Eden Jaya 01 milik PT Wilson AL88 sudah sekitar 1 bulan berdasarkan kontrak kerja nomor 01 PKL Eden 01/9/2021 tanggal September 2021. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto, pasal 56 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Ketiga, dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah. Keempat, mereka yang melakukannya menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang kelima, membantu melakukan kejahatan. Di sini kita akan membahas terkait perjanjian kerja laut. Yang diartikan dengan perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal.
Dasar hukum dari perjanjian kerja laut atau yang dalam bahasa Belanda disebut the Arbeidsverdrag adalah pada prinsipnya mengacu pada buku kedua bab 4 KUHD tentang perjanjian kerja laut, khususnya bagian pertama tentang perjanjian kerja laut pada umumnya. Ketentuan perjanjian kerja laut atau PKL dalam KUHD tersebut juga mengatur hal-hal bersifat khusus, misalnya isi atau substansi PKL yang lebih luas dan pembuatan PKL harus di hadapan Syah Bandar. Faid pasal 400 dan pasal 401 KUHD Junto pasal 88 PP nomor 7 tahun 2000. Walaupun demikian, ketentuan PKL dalam KUHD tersebut merujuk lebih lanjut pada ketentuan perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan. Ini terdapat pada bab ke-7A buku kedua KUH Perdata, seperti misalnya disebut dalam pasal 396 KUHD yang menyebutkan bahwa terhadap PKR berlakulah selain ketentuan dari bab atau PKL ini juga berlaku ketentuan dari bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari bab ke-7A dari buku KUH Perdata sekedar berlakunya ketentuan-ketentuan itu dengan tegas. Selanjutnya kita akan membahas terkait pertimbangan hakim. Pertama itu menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, majelis hakim memandang cukup menunjukkan pada berita acara persidangan perkara AQ dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Yang kedua, menimbang bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP telah menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut daripada pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Ketiga itu menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, majelis hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, majelis hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum. Yang keempat, menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengadili. Yang pertama itu menyatakan terdakwa Yulianto alias Yuli telah terbukti syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat tuh menempatkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.